Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Juliana, NPM 1940600305. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang metabolisme karbohidrat. Langsung saja kita masuk ke pembahasan metabolisme karbohidrat. Sebelumnya saya akan menjelaskan dulu apa sih pengertian dari metabolisme karbohidrat ini. Jadi, metabolisme karbohidrat ini adalah proses kimia yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup untuk mengelola karbohidrat, baik itu reaksi pemecahan maupun reaksi pembentukan. Adapun pengertian dari karbohidrat sendiri juga merupakan pusat metabolisme tanaman hijau dan organisme fotosintesis lainnya yang menggunakan energi matahari untuk melakukan sintesis karbohidrat dan CO2 dan H2O. Selanjutnya, di sini juga ada pengertian dari metabolisme. Jadi, metabolisme merupakan reaksi dalam sel yang dikatalis oleh enzim-enzim. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan juga faktor ini dapat dilihat dari visi makro dan mikroekologi, di mana reaksi tersebut berlangsung. Yang pertama, adapun reaksinya yaitu kebutuhan energi makhluk hidup yang memberikan respon terhadap internal tubuh seperti kebutuhan glukosa darah untuk siap dipecah menjadi energi. Yang kedua, yaitu kita adanya merasakan rasa lapar yang umum muncul pada makhluk hidup. Ini berkaitan dengan rangsangan sekresi HCI dan enzim pencernaan di lambung untuk segera diisi kembali oleh makanan. Selanjutnya, metabolisme juga memiliki 4 fungsi spesifik. Yang pertama, untuk memperoleh energi kimia dari degradasi sari makanan yang kaya energi dari lingkungan atau dari energi solar. Yang kedua, untuk mengubah molekul nutrien menjadi prekursor unit membangun bagi makromolekul nutrien menjadi prekursor unit membangun makromolekul sel. Yang ketiga, untuk menggabungkan unit-unit pembangunan ini menjadi protein, asam nukleat, lipid, polisakarida, dan komponen sel lainnya. Yang terakhir, untuk membentuk dan mendegradasi biomolekul yang diperlukan di dalam fungsi khusus sel. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan katabolisme atau penguraian. Jadi, katabolisme atau penguraian ini dari masing-masing nutrien untuk menghasilkan energi utama, seperti karbohidrat, lipid, dan protein, yang berlangsung secara bertahap melalui sejumlah reaksi enzimatik yang berurutan. Jadi, katabolisme atau penguraian ini memiliki 3 tahap. Yang pertama, tahap makromolekul, yang mana sel ini dipecahkan menjadi unit-unit pembangun utamanya. Jadi, polisakarida dipecahkan menjadi heksosa atau pentosa. Lipid dipecahkan menjadi asam lemak, gliserol, dan komponen lainnya. Dan protein diterhidrolisis menjadi 20 komponen asam amino. Selanjutnya, pada tahap katabolisme yang kedua, yaitu berbagai produk yang terbentuk di dalam tahap 1 dikumpulkan dan diubah menjadi sejumlah lebih kecil atau molekul-molekul yang lebih sederhana lagi. Jadi, heksosa, pentosa, dan gliserol dari tahap 1 diuraikan menjadi satu jenis senyawa antara 3 karbon privat yang kemudian diubah menjadi satu jenis 2 karbon, yaitu gugus esetil dan esetil koenzim dengan cara yang sama. Asam lemak dan kerangka esetil koenzim, hampir semua asam amino juga dipecahkan dalam bentuk gugus esetil. Jadi pada tahap yang ketiga ini, gugus esetil dari esetil KOA diberikan pada siklus asam sitrat, faituh, dan lintas aklur, yang mana pada unrum yang dilalui oleh nutrien menghasilkan energi. Jadi di sini terjadi oksidasi nutrien menghasilkan karbon dioksida, air, dan amino. Nah, di samping saya ini juga ada gambar tentang lintas akhir katabolisme karena mempunyai sungai yang luas yang dialiri dari berbagai cabang anak sungai. Nah, di sini pada gambar di samping saya ini juga penyatu dalam lintas katabolik yang menyebar lintas anabolik.
Metabolisme ini juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu metabolisme primer yang mana melibatkan ratusan enzim, tetapi jika dicermati lebih lanjut, sebenarnya memiliki lintasan tertentu, umumnya sama dengan semua makhluk hidup. Contohnya seperti lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Selanjutnya ada metabolisme sekunder, yang mana lintasan atau jalur yang terjadi bukan dalam kehidupan tertentu, misalnya mikroba dan tanaman. Contohnya seperti pembentukan alkaloid pada tanaman dan pembentukan molekul karbohidrat khusus pada inulin atau polimer fruktosa linear. Jadi di samping saya ini juga ada gambar contoh dari lintasan glikolisis yang memecah molekul glukosa menjadi asetil koenzim A. Nah, selanjutnya kita masuk di pembahasan mengenai glikolisis. Jadi, glikolisis kebutuhan akan glukosa di dalam semua jaringan tubuh adalah minimal dan sebagian misalnya seperti otak serta eritrosit memang membutuhkan glukosa dalam jumlah cukup besar. Jadi, glikolisis ini merupakan pemecahan glukosa pada periode awal. Dalam proses penyediaan terhadap glikosa, disadari bahwa peristiwa fermentasi di dalam ragi adalah serupa dengan peristiwa pemecahan glukogen di dalam otot. Baiklah, di sebelah saya juga ada gambar tentang glikogen yang bagian A yaitu tentang molekul glikogen dan B adalah struktur umumnya. Jadi jumlah A menunjukkan tahap sama dalam pertumbuhan. Makromolekuler R residu primer glukosa yang hanya mengandung produksi bebas pada C1. Jadi percabangan tersebut lebih beragam daripada yang terlihat. Jadi rasionya itu ikatan 1 sampai 4 terhadap 1 sampai 6 adalah 10 hingga 18. Jadi glikolisis dapat berlangsung dalam keadaan aerob. Tetapi hal ini akan membawa akibat jumlah energi yang dibebaskan per mol glukosa yang teroksidasi terbatas. Sebagian konsekuensinya adalah untuk menghasilkan energi dalam satu jumlah tertentu, lebih baik glukosa harus mengalami glikolisis di bawah keadaan aerob. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang glikolisis aerobik. Jadi, seberapa besar otot manusia menghasilkan laktat bila bekerja berat, walaupun peredaran darahnya tidak terganggu dan menggunakan oksigen sangat besar. Jadi, sejauh mana hal ini berlangsung tergantung pada keadaan enzim dan tenaga yang dihasilkan. Jadi, adapun keuntungan dari glikolisis aerobik adalah besarnya energi yang dapat dihasilkan karena pembentukan privat 25 lebih cepat dari oksidasinya. Berarti pembentukan ATP-nya dapat dibuat 2 kali lebih cepat dengan mengubah glikogen menjadi laktat. Daripada oksidasi glikogen secara lengkap, yaitu ada perbandingan yaitu 25 dikali 3 sama dengan 75 ATP. Jadi, dibandingkan dengan 16,5 sampai 38 ATP selama waktu yang sama. Glikolisis ini juga mempunyai kekurangan karena dia menggunakan yang besar dari glikogen. Untuk sejumlah energi yang sama, proses glikolisis hanya dapat bertahan selama 1/12-nya daripada pembakaran sempurna sejumlah glikogen. Jadi glikogen sendiri merupakan penimbunan glukosa sebagai cadangan energi bila dibutuhkan oleh tubuh. Jumlah glikogen berbeda dalam berbagai jaringan dan bahkan dalam satu jaringan pun jumlahnya dapat berbeda tergantung pada penyediaan glukosa dan kebutuhan energinya. Nah, selanjutnya di sini ada gambar tentang lintasan utama dan pengaturan gluconeogenesis. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan tentang metabolisme karbohidrat. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.